lokasi setelah ini gitu ya. Nah, karena itu pula makanya harus ada upaya pengelolaan lingkungan supaya lingkungan ini tidak terdampak ya, tidak terdampak. Kalaupun terdampak itu minimal sekali dampaknya. Nah, pengumpulan data komponen biologi ini dia ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Tidak langsung itu berarti studi pustaka, gitu ya, bisa dari jurnal, hasil penelitian dan lain-lain. Kalau langsung berarti kita studi lapangan, ya, melihat langsung ke lapangan, ke lokasi rencana usaha dan atau kegiatan tersebut, gitu ya, melakukan baik itu nanti mengambil sampling atau mengambil data untuk dianalisa di laboratorium ataupun misalnya melakukan wawancara, interview, itu adalah data yang kita dapatkan langsung gitu ya. Kalau yang terestrial, jadi di komponen biologi terestrial ini untuk flora kita lihat bahwa flora kan ini sifatnya yang tidak bisa berpindah, tapi dia juga melakukan fotosintesis. Ini beberapa alat yang diperlukan ini di pundak misalnya, ini kalian udah tahu gitu ya. Kemudian kalau di flora ini juga kita harus definisikan antara semai, semak dan tiang ataupun pohon, jenis ekosistemnya juga ya. Nah, ini harus tahu ya di flora. Kemudian sifatnya apakah homogen atau tidak homogen. Nanti di metode pengumpulan datanya itu tergantung tujuan, kondisi dan modifikasi lapangan. Kita bisa mau pakai transek kah, pakai kuadran kah, atau titik menyinggung, itu tergantung nanti tujuan, kondisi dan modifikasi lapangan, gitu ya. Oke. Nah, selain itu ya yang perlu kita lihat juga adalah ya nih ya di flora ini data yang diperlukan itu apa ya, kita harus tahu jenisnya, genus, nama lokal ya, nama latinnya, kemudian jumlah atau keterangan lainnya, bahkan herbarium gitu. Nah, data lain yang kita butuhkan ya untuk pengamatan keluar dulu yang nanti dalam kepentingan di dalam pembahasan jangan berisik, tipe ekosistemnya, tipe vegetasi ya, termasuk juga keberadaan vegetasi langka atau endemik gitu ya. Nah, ini beberapa kerawanan ekosistemnya ya, kerawanan keunikan si vegetasi, begitu juga kerawanan dan keunikan si ekosistem ini perlu kita amati. Nah, kalau untuk itu yang tadi terestrial, yang flora. Nah, kalau yang fauna, kan sifatnya yang bisa berpindah, ya tidak berfotosintesis, maka ini beberapa alat yang dibutuhkan untuk kita mengumpulkan data ya di lapangan, kalian sudah tahu. Terus juga ekosistemnya juga tahu, metode pengumpulan data sama juga, ini tergantung tujuan, kondisi dan modifikasi lapangan, apakah melalui kita bisa melalui tapak atau jejak atau kotorannya atau mungkin suaranya ya. Ada kakak kelas semua juga sudah riset tentang ini, mengetahui populasi, ibu lupa awak Jawa kalau nggak salah itu di Jawa Tengah ya, dengan suara gitu ya. Ya direkam, kemudian ada aplikasi terhadap ini untuk menganalisis suara tersebut ya. Nah, kemudian ini data yang diperlukan juga bersama. Nah, ini saran ini harusnya juga kalian sudah tahu ya kan, bagaimana waktu monitoring itu sebaiknya kapan, apalagi burung itu kan pagi hari. Kemudian kita harus ikuti rutinitas aktivitas satwa ya, bahkan untuk satwa tertentu kita upayakan mengetahui pohon tidurnya, tempat restingnya itu di mana gitu ya, feedingnya dia tuh di mana gitu.
itu harus tahu. Jadi paling nggak tahu animal behavior ya untuk satwa tertentu, misalnya katakanlah tarsius, ataupun kalau di Sumatera ini Cephalopacus gitu misalnya. Nah, kemudian untuk komponen biologi akuatik ini, floranya ini di akuatik kan juga dia tidak mampu berpindah atau pasif, yang mampu berfotosintesis juga, ekosistemnya dia pantai atau perairan. Kemudian ini alat-alat yang diperlukan, ya, ini yang beda adalah ada plankton net, ada planktonnya. Terus di metode pengumpulan data juga tergantung tujuan, kondisi, dan modifikasi lapangan. Bisa di pantai, atau kalau di pantai itu bisa pakai transect, pakai garis menyinggung ya. Kalau di perairan itu mungkin lain lagi gitu ya ininya, metode pengumpulan datanya. Nah, ini data yang diperlukan juga sama ya, jenis yang paling rendah. Nah, sedangkan untuk faunanya, fauna tentu yang mampu berpindah ya, dia juga tidak berfotosintesis, dan ekosistemnya ini ada di ekosistem pantai dan juga ekosistem perairan ya. Bisa ekosistem perairan ini bisa perairan sungai ataupun laut gitu. Nah, yang diperlukan ini mungkin akan ditambahkan juga yang lain ya, bukan hanya planktonnya untuk di zooplankton gitu ya. Adalah ini banyak lagi nih alat yang perlukan ya, tergantung nanti kita apa sih yang mau di ini kan, untuk zooplankton saja atau kalau ini ke fauna ya zooplankton, tapi ini ya grab misalnya untuk bentos atau ya ini bisa pakai grab ya, dasar ringan. Nah, tapi misalnya kalau nekton kan nggak pakai ini gitu kan, dia mungkin pakai gillnet ya, buka ya, kemudian juga mungkin electric fishing atau alat bubu sederhana gitu. Itu beda lagi, jadi tergantung tadi. Kemudian nah, metode pengumpulan data juga ini tergantung juga tujuan, kondisi, dan modifikasi lapangan ya. Bisa wawancara, bisa ketemu, bisa dicek, atau yang lain juga, misalnya dia pakai apa namanya tadi ya, keterjumpaan ini mungkin dengan sampling tadi ya, bisa seperti itu. Data yang diperlukannya juga ini ya, ada jenis ya, sampai juga nama lokalnya dan lain-lain. Kemudian untuk pengumpulan data komponen biologi ini yang akuatik, sarankan juga kita harus monitoring pada saat surut, pasang ya, musim kemarau dan musim penghujan. Jadi nanti diambil juga data-data in situ pelengkapnya seperti pH, salinitas, kekurangan COD dan BOD itu. Nah, terus kita lanjutkan itu dalam pengumpulan data itu adalah analisa data komponen biologi ya. Untuk di terestrial ini ya, di flora faunanya biasanya kita analisis vegetasi yang dilakukan ini bisa melalui beberapa tahapan. Misalnya kajian tentang, yang pertama kita lakukan kajian tentang ekosistem atau habitat dari si vegetasinya ya. Seperti apa habitatnya, ekosistemnya tadi, jenis apa ekosistemnya, ada apakah ada unik, apakah ada kerawanan, ini yang kita lakukan. Jadi kita lakukan analisis vegetasinya dengan cara kita identifikasi jenis-jenis yang ada dalam setiap tipe ekosistemnya, kemudian kita analisis terhadap dominasi, terus analisis terhadap frekuensi, terhadap kerapatan, nilai penting, terus menghitung indeks keanekaragaman maupun juga indeks keseragaman ya. Ini yang kalian lakukan semua ini, jadi ibu nggak akan bicara detail lagi karena ini sudah kalian dapatkan di mata kuliah ekologi, ekper ya, ekologi perairan, ekologi terestrial, terus SPT, SPH. Itu ini adalah ilmu-ilmu dasar yang akan membantu kalian untuk melakukan analisis terhadap komponen biologi ini yang merupakan aspek dari studi andal. Nah, terus yang
yang lain